Hati yang dulunya sepi, tanpa ada sedikit pun suara yang terdengar, kini berubah menjadi ramai dan terdengar nada WhatsApp Hajar berbunyi. Segera Hajar buka, baca isi pesannya. Sebenarnya, aku juga masih sayang sama kamu. Itulah isi pesan yang membuat dia berteriak saat itu. Karena isi pesan itulah yang dia tunggu-tunggu dari dia. Ya, dia. Anna Helena namanya. Gadis manis yang membuat Hajar gak bisa move on waktu itu. Ya, memang beberapa hari yang lalu Hajar sempat mengungkapkan perasaannya yang masih ada kepada Anna, gadis yang sudah lama ia taksir. Namun, Anna meminta waktu untuk memikirkannya. Setelah penantiannya hampir seminggu lebih, akhirnya Hajar pun mendapatkan jawaban yang ia inginkan. Hari-harinya pun benar-benar indah ia rasakan. Setiap pagi ketika Hajar bangun tidur, selalu ada pesan manis dari Anna yang membuat ia semangat menjalani aktivitasnya. Ketika malam menjelang tidur, Anna selalu menyelipkan kata-kata cinta untuk membuat Hajar tertidur. Selamat tidur sayang, mimpi indah ya. Kata-kata itulah yang membuat Hajar tertidur sembari tersenyum. Ya, hanya berbalas pesanlah yang bisa mereka lakukan. Karena memang semenjak Hajar lulus SMA, Hajar memutuskan untuk merantau ke kota metropolitan. Dan itu membuat Hajar harus berpisah dengan Anna. Hajar dan Anna memang sudah kenal sejak kecil. Bahkan Anna adalah cinta monyetnya dulu sewaktu SMP. Namun setiap kali Hajar libur kerja, ia selalu menyempatkan waktunya untuk datang menemui Anna. Meskipun jaraknya begitu jauh, bukan halangan bagi Hajar. Hajar melaju menggunakan sepeda motor tua menuju sebuah kedai kopi bernama Ruang Cerita. Tidak jauh dari rumah Anna. Anna pun sudah menunggunya di tempat itu. Beberapa menit kemudian, datanglah sepeda motor tua yang membawa Hajar menemui Anna di sebuah kedai kopi. Aku baru tahu kalau ada tempat indah di sini, komentar Hajar seraya menaruh helm sebagai sepeda motor terparkir manis. Kurang terkenal, tapi saya pribadi tertarik ke tempat ini. Gak riuh dan harganya manusiawi, jawab Anna. Hajar lantas berjalan menuju sang gadis yang sudah duduk manis di kursi tersebut. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 16.00 kala mereka berdua duduk di depan meja. Menit demi menit mereka lalui bersama, kata-kata pun saling terucap dari bibir ke bibir. Saat itu hari Hajar benar-benar istimewa. Nak, tanya Hajar yang penuh keraguan. Iya, ada apa? Jawab Anna. Gak jadilah. Lah kok gak jadi? Iya gak jadi, ntar aja. Kenapa? Tanya Anna dengan raut muka yang penuh tanda tanya. Hajar hanya terdiam dan memilih tidak untuk membicarakannya sekarang. Yang keluar dari mulut Hajar hanya, balik yuk, udah hampir maghrib. Mereka pun meninggalkan kedai kopi tersebut. Sepeda motor tua yang tadinya cuma membawa satu anak manusia, sekarang harus membawa dua, karena harus mengantarkan anak ke rumahnya. Beberapa menit kemudian, datanglah di halaman rumah Anna. Gak mau mampir dulu, ajakan Anna yang manja kepada Hajar. Enggak deh, udah terlalu sore, terima kasih. Ya udah aku pamit ya, jawab Hajar. Sepeda motor tua pun kembali membawa Hajar. Di perjalanan, Hajar merasa kecewa kepada dirinya. Padahal tadinya dia mau mengatakan bahwa dirinya akan melamar Anna. Tapi ia malah terdiam dan sulit untuk membicarakannya. Langit pun seketika berubah warna dengan cepat. Jingga menjadi ungu, ungu menjadi hitam. Tak terasa Hajar telah sampai di halaman indekosnya
diantarkan oleh sepeda motor tua itu. 1 minggu berlalu setelah mereka bertemu, seperti biasa mereka selalu saling berbincang lewat pesan-pesan singkat. Tepat pukul 7 pagi, Hajar terbangun dari tempat tidur dan segera membuka handphonenya. Karena ia sudah terbiasa dapat pesan dari anak, pagi itu ternyata tidak ada pesan darinya. Hajar pun bingung. Karena Hajar hari itu libur kerja, ia memanfaatkannya dengan scroll-scroll media sosial. Ketika sedang melihat status teman-temannya, ia tidak sengaja membuka profil Ana di media sosial. Yang membuat Hajar kaget melihat status hubungan Ana saat itu berubah. Yang tadinya berpacaran dengannya, kini berubah menjadi berpacaran dengan Febinor. Ya, Febinor adalah sahabat dekatnya Hajar. Sedikit ada rasa cemburu, namun Hajar selalu berpikir positif. Langsung saja Hajar mencoba menghubungi Ana untuk meminta penjelasan dari semua itu. Hajar pun menelponnya, tapi tak diangkat-angkat. Ana yang dulunya selalu memberi kabar, kini ia memperlihatkan gelagat aneh dan membuat Hajar menjadi pesimis. Akhirnya Hajar mengirimkan pesan singkat dengan harapan Ana mau membalasnya dan memberi penjelasan atas semua yang terjadi. Setelah hampir 2 jam Hajar menunggu, akhirnya Ana membalasnya. Lalu Hajar buka dan ia baca pesan darinya. Buat Hajar Alari, terima kasih. Selama ini kamu selalu ada buat aku. Kamu selalu memberikan semangat buat aku. Kamu selalu memperhatikan dan membuat aku tersenyum. Walaupun itu semua hanya lewat pesan-pesan singkat, tapi aku bahagia kok. Sekali lagi, terima kasih. Selama ini sudah menjadi kakak dan sahabat terbaikku. Dari Ana Helena. Disitulah hati Hajar terasa ditusuk duri-duri yang beracun. Sakit, perih, pahit, semua ia rasakan. Namun Hajar mencoba kuat dan membalas pesan itu dengan bermaksud meminta penjelasan hubungan ia dengannya. Jadi selama ini kau tak pernah menganggap aku sebagai kekasihmu? Bukankah dulu kau sayang denganku? Lalu apa maksud semua itu? Isi pesan Hajar penuh dengan tanda tanya. 10 menit kemudian, Ana membalas pesannya. Maaf, selama ini aku hanya bisa menganggapmu sebagai sahabat baikku. Perasaanku tidak bisa lebih ke kamu. Maaf banget Hajar, kalau yang aku lakukan ini menyakitimu. Aku harap kamu mengerti. Seketika Hajar pun termenung. Haruskah ini yang aku terima? Setelah seluruh cintaku aku berikan untuknya. Apa ini balasan yang aku harus terima? Lalu mengapa selama ini kau seolah-olah memberikan harapan bahwa aku sudah mendapatkan cintamu? Kalau akhirnya kau tak bisa mencintaiku. Sudahlah, aku yang salah. Mungkin aku telah berharap lebih denganmu. Ujar Hajar dalam hati. Jangan memberi harapan kalau kamu tidak mengharapkannya. Kata-kata Hajar yang ditulis di media sosialnya.